ada pemahaman di kalangan kaum muslimin Nusantara menyambut bulan suci Ramadan ini harus dengan kesucian lahir maupun batin. Yang lahir, yang tampak, yang wadab itu diwujudkan dengan tradisi padusan dan balimo tadi yang sudah disebut. Nah, padusan ini dari kata atus. Atus itu artinya mandi. Dan ini terkait karena tadi dengan spirit untuk menyambut Ramadan dengan kesucian lahiriah maupun batiniah. Di dalam tradisi Islam di masa Rasulullah SAW, mandi juga menempati tempat penting selain kemudian mandi yang disyariatkan wajib dilakukan karena sebab-sebab tertentu sesuai dengan fikih thaharah, maka ada pula mandi sunnah yang kemudian bisa sangat banyak sebabnya, dan di antara sebabnya misalnya mandi sunnah itu mandi ketika dia bertaubat, mandi ketika dia masuk Islam. Dan di antara yang mensunnahkan awal misalnya tentang mandi ketika masuk Islam itu adalah Fatimah binti Al-Khattab, adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika meminta kakaknya untuk mandi sebelum mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditanyakan oleh Umar pada saat kejadian di mana Umar akan masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah hari itu nenteng pedang siap menuju ke Darul Arqam, ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam untuk membunuh Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan menuju rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini, kemudian dia bertemu dengan seorang sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Nah, sahabat yang menyembunyikan keislamannya ini tentu tidak ingin terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW. Maka dia pun berusaha untuk membelokkan Sayyidina Umar agar tidak menuju ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk melanjutkan niatnya membunuh Rasulullah. Sehingga dia tanya, mau kemana hai Umar? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku mau ke rumahnya Arqam untuk membunuh Muhammad SAW. Sahabat ini dengan cerdik ya, yang kepikir pertama adalah piye carane jangan sampai dia itu sampai ketemu Rasulullah, harus belok ini. Dia kemudian mengatakan, apa yang akan dikatakan orang tentang engkau wahai Umar kalau engkau bersusah-susah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi keluargamu sendiri, adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid itu sudah masuk Islam dan mengikuti agamanya Muhammad. Akan seperti apa kata orang tentang dirimu kalau engkau membunuh Muhammad sementara keluargamu mengikuti ajaran Muhammad? Ini menyinggung sesuatu yang sangat dalam di hati Umar. Sesuatu yang selama ini dia cegah dengan segala cara, jangan sampai ada orang-orang dekatnya yang mengikuti ajarannya Muhammad SAW. Tentu kita harus memahami bahwa perspektif Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham alias Abu Jahal dalam memusuhi dakwah Rasulullah SAW itu berbeda. Abu Jahal itu memusuhi Nabi SAW bukan karena tidak tahu tentang kebenaran yang dibawa Rasulullah, justru karena dia tahu. Pada pembanding ya, kita menyimak kisah satu malam ada Abu Sufyan bin Harb, Al-Ahnas bin Syarik, Abu Jahal itu depis ya, bahasa Jawanya itu di dinding rumah Nabi SAW untuk menyimak mendengarkan bacaan sholatnya Rasulullah. Paginya mereka bangun baru menyadari bahwa ada temannya di situ, maka saling tuding. Kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain? Lu kamu ngapain? Mendengarkan Muhammad ya? Awas lu ya, jangan sampai ini ketahuan orang-orang bodoh di antara kita. Mereka akan mengira kita telah mengikuti ajaran Muhammad. Pulang semuanya, jangan ada yang kesini lagi. Nah ngomongnya begitu, tapi malam berikutnya 3 orang ini depis lagi di tempatnya masing-masing. Nyimak lagi bacaannya Nabi SAW. Malam kedua makin marah-marahan. Ayo jangan lagi ke sini.
Semuanya janji jangan lagi ke situ. Tapi malam ketiga tetap ke situ juga, gitu. Sampai akhirnya di malam ketiga mereka mengikat sumpah dengan nama Allah. Orang Arab jahiliyah itu meskipun musyrik, mempersekutukan Allah, tapi pada level paling serius mereka akan pakai asma Allah. Jadi kalau bersumpah level biasa itu pakai Hubal, pakai Lata, pakai Uzza biasa. Tetapi kalau bersumpah level super serius itu pakai asma Allah. Kata Abu Jahal, demi Allah, kalau sampai ada yang kesini lagi, aku akan mempermaklumkan perang dengan kabilahnya. Ya, akhirnya besoknya mereka tidak ke situ lagi. Tapi yang namanya Al-Ahsanas bin Syarik itu di rumah galau habis-habisan. Lah ya Muhammad itu 3 hari kita dengerin, itu salahnya di mana? Dia tidak merasa menemukan kesalahan Muhammad SAW. Apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan Muhammad, semuanya kebenaran, semuanya kebaikan. Maka dia nemui Abu Sufyan. Abu Sufyan, kenapa sih kita musuhin Muhammad? Kata Abu Sufyan, aku juga gak ngerti. Ayo kita ke Abul Hakam, ke Abu Jahal maksudnya. Lalu tanya kepada Abu Jahal. Kata Abu Jahal begini, dulu Bani Hashim, ketika ada orang datang berhaji ke Mekah, mereka memberi minum jamaah haji itu dengan Zam-Zam. Dan kita mengerahkan kabilah kita bisa ngasih minum orang yang lebih banyak. Dulu Bani Hashim menjamu orang dengan roti yang diremuk di atas kuah. Dan memberi perbekalan kepada orang yang datang, bahkan memberi pakaian juga kepada mereka. Kita lalu melakukan yang lebih besar dari yang mereka lakukan. Kita gak pernah kalah gengsi dari Bani Hashim itu. Tapi kok sekarang ada di antara mereka yang mengaku menjadi nabi, lalu kita harus beriman kepadanya. Bagaimana cara kita bisa mengalahkannya kalau begitu? Jadi rupanya Abu Jahal urusannya bukan soal benar dan salah. Ini soal siapa yang lebih berpengaruh di kota Makkah. Itulah kenapa satu saat dia mengatakan, ya Muhammad, kami tidak benci kepadamu. Kami benci pada apa yang kau bawa itu. Nah, motif permusuhan yang dikobarkan Abu Jahal ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Dalam perspektif Umar bin Khattab, Muhammad ini pengacau. Tidak ada urusan dengan apa yang dia ajarkan. Tapi Muhammad ini sudah bikin suami pisah dengan istrinya, anak berani sama bapaknya, budak-budak berani sama tuannya. Sehingga terjadi konflik horizontal di kota Makkah gara-gara ajaran-ajaran Muhammad SAW. Jadi dari sini kita tahu beda perspektif permusuhannya antara Abu Jahal dengan Muhammad SAW. Dengan Umar bin Khattab kepada Muhammad SAW. Ini dua perkara yang berbeda. Jadi Umar memandang soal kok sampai keluarganya terpecah gara-gara adiknya masuk Islam, itu perkara super sensitif, perkara yang super besar. Kok bisa-bisanya adikku masuk Islam? Maka dia datangi rumahnya, ketika itu ternyata lagi ada halakoh di rumahnya Fatimah binti Al-Khattab. Murabbinya itu namanya seorang sahabat senior yang bekerja sebagai pandai besi, namanya Khabbab ibnul Ard. Dari namanya saja sudah ketahuan, Khabbab itu artinya orang yang banyak memanggang. Jadi kebab, kita menyerap kata kebab itu artinya panggang gitu ya. Khabbab ibnul Ard ini orang yang banyak berkecimpung dalam dunia panggang memanggang besi ya. Dan dia ini bukan orang sembarangan karena pernah disiksa Abu Jahal dengan cara dipanaskan di atas bara api yang biasa digunakan untuk melelehkan besi, diselongsong kayak kambing guling. Sampai kemudian punggungnya Khabbab ini melepuh. Lalu kata Khabbab, demi Allah, tidaklah api yang membakarku itu padam, melainkan karena lepuhan-lepuhan di punggungku akhirnya pecah dan meneteskan cairan sedikit demi sedikit untuk memadamkan apinya. Itu yang pernah dialami oleh Khabbab dalam penyiksaan. Ini super murabi. Tapi yang namanya super murabi, dengar Umar ngetuk pintu, brak, itu diceritakan Khabbab langsung sembunyi ke kolong ranjang, ke kolong tempat tidur. Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab, ini sepupu ya. Sa'id bin Zaid ini sepupunya Umar, sepupunya Fatimah, dan kemudian memperistri adiknya Umar. Ini gempar. Umar datang, bagaimana?
sembunyikan bacaanmu. Disembunyikan di balik baju apa yang kemudian mereka baca pada saat itu. Kemudian sebenarnya tadi ketika belum gebrak pintu, Umar itu sempat mendengarkan bacaan itu dan tertegun. Tapi karena yang di dalam menghentikan bacaan, menyadari ada yang nguping, bacaannya berhenti, Umar kumat gitu. Gebrak pintu, kemudian dilabraklah kedua suami istri itu. Apakah kalian benar mengikuti Muhammad? Mengikuti agamanya? Mengkhianati nenek moyang kita dan ajarannya? Lalu Fatimah ini menantang dengan mata, iya benar, kenapa? Tampar sampai pipinya pecah. Dan kemudian dari mulutnya keluar darah. Sa'id bin Zaid mau belain istrinya, ditonjok sama Umar, ngelangsar. Memang Umar ini profilnya besar dan kuatnya. Kalau dalam biografi beliau disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, maka kakinya nyaris menyentuh tanah. Ya, kelangsrah bahasa Jawa gitu ya. Kemudian beliau ini pernah menjadi imam salat. Kemudian ketika beliau lagi sawu sufufakum itu bersin. Nah, ketika Umar bersin itu yang terjengkang 4 orang. Dan ya kita bisa bayangkan kalau setan juga takut sama Umar gitu ya. Wong bersin saja yang terjengkang 4 orang. Ini Sayyidina Umar ini kuat, besar, dan sangat gagah perawakannya gitu. Gelangsar akhirnya, dan kemudian dengan darah yang berlelehan itu Fatimah mengucapkan kalimat kebenaran sambil menitikkan air mata yang membuat Umar tersadar. Karena orang itu kalau habis melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang disayanginya, itu pasti nyesel. Ada titik di mana dia berlaku kasar pada orang yang disayangi, pasti di titik itu beberapa detik kemudian itu nyesel. Cuman orang yang nyesel ini akan ada 2 perilaku. Satu, gengsi. Yang kedua, betul-betul nyesel lalu minta maaf. Maka Umar termasuk yang kedua. Dia melihat adiknya dalam keadaan berlumuran darah itu, dia nyesel dan mengatakan, maafkan aku, Fatimah. Apa yang kau baca tadi? Keluarkan. Aku sangat terkesima ketika engkau membacanya. Nah, ketika itulah ya Fatimah binti Al-Khattab mensunnahkan sunnah kebaikan yang disebut padusan. Tidak. Kamu seorang yang kotor. Kamu seorang yang musyrik. Kamu seorang yang najis. Kalau kamu ingin mendengar kalimat-kalimat mulia yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka mandilah terlebih dahulu. Kemudian bacalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu aku akan membacakan ini untukmu. Begitu Umar selesai mandi, Khabbab keluar dari persembunyian. Wahai Umar, berbahagialah, bergembiralah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah satu di antara 2 orang, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Demi Allah, keberuntungan bagimu. Allah telah memilihmu. Allah telah memilihmu. Allah telah memilihmu. Jadi ini sunnah padusan di dalam Islam, ya, untuk kemudian menyambut masuk Islamnya seseorang ini dimulai oleh Sayyidah Fatimah binti Al-Khattab menyuruh kepada kakaknya Sayyidina Umar bin Khattab, dan selanjutnya akan menjadi kebiasaan bagi orang-orang yang masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam dengan cara seperti ini dan disunnahkan oleh Fatimah seperti ini, tidak ada tradisi itu. Dan sunnah ini kemudian ditakrir, disetujui oleh Nabi SAW, sehingga kemudian menjadi sunnah kebaikan. Makanya sekarang kalau ada orang masuk Islam kemudian mandi dulu, lalu kemudian bersyahadat, ya, ini Fatimah binti Al-Khattab dapat pahalanya. Mengalir terus, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat, karena sunnah ini ditakrir, artinya Rasulullah setuju, tidak ditolak. Rasulullah tidak mengatakan, oh jangan nanti bid'ah loh, gitu. Enggak. Ini adalah sunnah hasanah yang kemudian ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tradisi padusan pertama di dalam sirah yang kita kenal, yaitu ketika Fatimah binti Al-Khattab menyuruh Sayyidina Umar untuk mandi terlebih dahulu sebelum bersyahadat dan mendengarkan Al-Quranul Karim. Dulu ketika Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam, Ali masuk Islam, gitu ya. Kemudian ada Talhah masuk Islam, Zubair masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk Islam. Ini belum ada tradisi ini.
Belum ada tradisi suruh mandi dulu kemudian baru syahadat. Ya ketemu Rasulullah syahadat ya langsung syahadat saja. Jadi inilah ya awal mula dari sunnah hasanah berupa padusan di dalam sirah. Kemudian dengan pemahaman tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sebuah tamu agung. Orang Jawa itu kan juga orang Nusantara pada umumnya selalu berpikir bahwa ya sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci harus disambut sebaik-baiknya. Orang ada tamu, kalau tamunya tamu penting juga kita mandi dulu kok gitu ya. Kalau ada tamu penting mau datang ke rumah kita. Pak Lurah mau datang jam 8, setengah 8 sudah mandi gitu ya. Apalagi kalau Pak Camat, apalagi kalau Pak Wali Kota atau Bupati gitu ya. Apalagi kalau Gubernur, apalagi kalau Sekjen PBB begitu ya. Itu kita sudah bahasa Jawa ini gupoh ya, tergopoh-gopoh untuk kemudian mempersiapkan diri menyambut tamu yang agung. Istilahnya Pak Umar Khayyam di mangan orang mangan kumpul gurawalan gitu ya. Sudah gurawalan untuk menyambut itu ya. Mana caranya supaya bisa memberikan yang terbaik kepada tamu yang akan datang ini. Maka tradisi padusan bermula dari sana. Karena pemahamannya ini tamu agung, tamu suci, tamu mulia, ya harus disambut dengan pribadi yang suci. Dari hal yang paling lahiriah, yang paling fisik. Yaitu dengan mandi. Ya. Atus atau mandi, ya ini tentu dahulu, kalau saya baca di webnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka tradisi padusan ini pada awalnya dilakukan secara private, pribadi. Dilakukan secara sendiri ya, tidak kemudian beramai-ramai. Karena di situ dilandasi pemikiran mandinya ini mandi muhasabah. Ya, ada di situ selain unsur membersihkan diri, mensucikan diri, di situ ada unsur muhasabah bahwa jasad yang kotor ini ya akan menyambut tamu agung Ramadan. Apakah dia sudah pantas? Apakah dia sudah layak untuk kemudian menyambut Ramadan, sehingga kemudian di situ untuk mandinya juga digunakan biasanya bukan hanya air, tetapi bahkan air yang kemudian dicampur dengan bunga-bungaan supaya wangi gitu ya. Jadi kenapa kembangnya 7 rupa ya biar 7 itu ganjil gitu ya. Dan 7 itu angka hari-hari yang kita lewati satu pekan gitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi satu aktivitas yang bersifat pribadi, bernuansa muhasabah, bernuansa penyucian diri, tazkiyah gitu ya, untuk kemudian betul-betul menyambut Ramadan dengan fisik maupun batin yang paling bersih, paling suci. Jadi dari tradisi padusan pribadi ini, nah, kemudian ada sedikit pergeseran ya dalam kebudayaan. Ya, karena dulu dibiasakan ya anak-anak itu kalau mandi sendiri menjadi tidak seru bagi mereka, sehingga kemudian dilaksanakan memandikan anak-anak ya. Kalau orang tua tetap pribadi di rumah, tapi kalau anak-anak ini rame-rame. Dan dahulu di keraton-keraton, karena keraton ini dilingkari oleh satu bentuk saluran air kecil gitu ya. Ada kolam mengitari masjid, ya Masjid Gede Kauman kita masih lihat kolamnya meskipun jarang-jarang diisi air gitu ya. Itu dahulunya adalah tempat untuk taharah, tempat untuk bersuci, dan di antara yang dilakukan adalah anak-anak ini diajak untuk padusan rame-rame di air atau kolam yang ada di sekitar masjid, ya tempat untuk mensucikan anak-anak. Jadi di Masjid Agung Kagungan Dalem Keraton Surakarta juga begitu, Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat juga begitu. Kemudian di masjid-masjid di level kabupaten, ya itu juga kemudian biasa digunakan untuk hal-hal yang semacam ini. Bagi yang tidak ada fasilitas itu di masjidnya, maka dibawa ke mata air, ya pancuran-pancuran, atau kemudian ke
sendang-sendang, telaga-telaga yang ada di sekitar mereka. Di Jawa Tengah misalnya ada di Umbul Pengging, kemudian ada di Umbul Tingkir dan lain sebagainya. Ini menjadi tempat-tempat di mana tradisi padusan ini rame-rame awalnya untuk anak-anak. Entah sejak kapan orang tua ikut-ikutan gitu ya. Nah, karena dulu yang dirame-ramekan itu yang anak-anak untuk membiasakan mereka dengan tradisi kebaikan ya. Lalu sudah menjadi satu paket promosi pariwisata tentu saja di akhir-akhir gitu ya, karena ada pergeseran nilai-nilai yang tadi. Dari awalnya sebuah proses untuk mensucikan diri ya, yang dipenuhi dengan muhasabah, perenungan ya, dan dilanjutkan nanti habis padusan itu tentu ada acara lanjutannya dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Gusti Allah gitu ya, dan mempersiapkan diri untuk malamnya melakukan salatul tarawih atau qiyamul lail Ramadan yang pertama. Karena itu tradisi padusan itu ya H-1 dari puasa, tapi biasanya dilakukan sore menjelang malamnya untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, ini yang menjadi dasar awal dari tradisi padusan yang kemudian hidup di Jawa. Saya kira didasari oleh nilai filosofi yang sama. Tadi ada balimo, di sana malah pakai limau ya, pakai asam, dimandikan dengan suasana asam itu lebih sehat lagi itu gitu ya. Kalau di sini pakai kembang, pakai bunga biar wangi, kalau di sana ya pakai limau benar-benar untuk membersihkan gitu ya. Wah, itu lemak-lemak keluar gitu ya. Keringat, daki-daki ya, kotoran-kotoran itu betul-betul bersih ya, karena dibersihkan dengan asam, cairan yang bersifat asam lemah ini ya gitu ya. Nah, ini juga menyegarkan ya. Ini untuk menyegarkan, untuk menyambut ya bulan Ramadan itu disambut dengan kegembiraan, kebahagiaan, kesegaran. Karena ada hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin, meskipun tidak sampai derajat sahih tapi bisa menjadi dalil fadailil a'mal ya, untuk kita semangat melakukan amal-amal saleh. Man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran ya. Ini ada di Ihya Ulumuddin yang kemudian disampaikan, siapa yang berbahagia ketika memasuki bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Karena bahagia masuk Ramadan itu pembeda dengan setan. Iya. Ya memang itu tanda keimanan. Orang kok Ramadan datang bahagia, berarti orang beriman. Karena kalau yang sedih Ramadan masuk, itu setan. Karena akan dibelenggu gitu ya. Nah, sebaliknya pula kalau malam Idul Fitri kok terlalu gembiranya, itu patut dicurigai gitu. Ya, karena lepas belenggunya gitu. Ya, ini lepas belenggunya setelah Ramadan lewat. Nah, maka berbahagia dengan kedatangan Ramadan itu bagian dari yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Ya bahagia betul karena Ramadan ini tempat syahrul maghfirah, akan banyak ampunan, syahrul rahmah, akan banyak rahmat Allah turun ya. Syahrul Quran, kita bisa banyak melakukan interaksi yang penuh kemesraan dengan kalamullah, dengan Al-Qur'anul Karim ya. Syahrul taubat, bulan untuk bertaubat ya. Syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang tuftahu fi bi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini tentu adalah satu sambutan yang menunjukkan kebahagiaan, kegembiraan. Ini menjadi nilai keimanan, syiar-syiar keimanan untuk menyambut Ramadan, termasuk dalam tradisi padusan tadi. Kalau ditanyakan, lu apa tidak bid'ah itu? Kok membiasakan diri untuk mandi sebelum memasuki bulan Ramadan tanpa ada dalil secara khusus dari Rasulullah SAW? Tergantung perspektifnya. Kalau kemudian mewajibkan diri, tentu namanya bid'ah. Kalau kemudian merasa bahwa kalau masuk Ramadan kok tidak padusan dulu, itu sesuatu yang tidak lengkap, tidak paripurna, menjadikan mandi ini bagian dari
satu ibadah khusus, maka tentu dinamakan bid'ah. Tetapi kalau bukan, tentu adalah bukan ya dihukumi sebagai bid'ah, tetapi bahkan dihukumi sebagai tradisi yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena kita perlu selalu memeriksa berbagai tradisi yang kemudian ada dalam rangkaian suatu ibadah, tapi apakah dia termasuk ibadahnya atau bukan? Atau justru dia dulu diciptakan karena satu alasan tertentu yang sangat penting. Contoh, teman saya mempertanyakan kalau sholat di masjid-masjid tertentu, biasanya di masjid kawan-kawan Nahdliyin, kenapa di antara jeda 4 rakaat itu ada penyebutan nama Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ini ada alasan yang sangat menarik dulu. Sebagaimana kita tahu Sultan-Sultan Utsmani kalau membangun masjid, itu pasti di masjidnya di atas ada kaligrafi nama Allah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain. Ini untuk menunjukkan syiar bahwa Daulah Utsmaniyah itu pencinta Rasulullah, Ahlul Bait dan sahabat. Karena ketika itu musuh besarnya Daulah Utsmaniyah adalah Safawi. Safawi itu Rafidhah. Jadi kalau ada mata-mata Safawi yang Syiah Rafidhah masuk ke masjidnya Utsmani nggak tahan, ada namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, bikin gondok gitu. Nah sama kita kalau membaca analisis tentang Handboek van Bonang. Handboek van Bonang ini adalah naskah yang ditemukan di Tuban dan dirampas oleh Cornelis de Houtman dalam pendaratannya tahun 1596, kemudian dibawa rombongannya menuju ke Belanda. Tentu Cornelis de Houtman nggak sampai ke Belanda karena dia di Aceh, tanding dengan Laksamana Kemalahayati dan tewas di atas kapal. Ya. Jadi ada anak buahnya yang membawa pulang naskah Handboek van Bonang ini ke Belanda. Nah dalam penelitiannya seorang orientalis bernama Srike, ini ditemukan 2 bundel naskah Handboek van Bonang. Bundel naskah A itu ternyata isinya adalah notulensi pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Sunan Bonang. Sementara bundel naskah B itu ternyata berisi notulensi musyawarah para wali membahas aliran-aliran menyimpang. Jadi dulu canggih betul ya, para wali itu pengajian dan rapatnya ada notulensinya gitu. Ini luar biasa. Dan dalam bahasan tentang aliran-aliran menyimpang itu di situ disinggung tentang turut masuknya syiar dakwah Syiah Rafidhah di Jawa. Dan kalau kita memeriksa babat Tanah Jawi kemudian membaca analisis Profesor Slamet Mulyana tentang naskah-naskah di Kelenteng Talang yang ada di Cirebon, kita menemukan satu gambaran bahwa ya pengaruh dakwah Syiah Rafidhah itu cukup kuat pada bersamaan dengan masuknya dakwah para wali songo itu. Jadi ada seorang pangeran Demak ketika tahta beralih ke Pajang itu memilih menyingkir ke Cirebon. Nah Panembahan Cirebon, cucu Sunan Gunung Jati bertanya kepadanya, "Loh, kenapa kok pangeran pindah ke sini, kok tidak di Pajang?" Kata sang pangeran, "Ini saya tidak tahan karena terlalu banyak orang Syiah di sana." Gitu. Jadi ajaran yang berkembang itu dianggap ajaran Syiah. Ya memang kalau analisis terhadap babat Tanah Jawi ada kemungkinan Syekh Siti Jenar itu dinamakan Siti Jenar karena alasan ini. Jadi beliau diceritakan kalau sholat meletakkan buntelan berisi tanah merah. Siti Jenar itu tanah merah di tempat sujudnya. Tanah merah ini adalah tanah Karbala yang tersiram darahnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka disebut sebagai Siti Jenar atau lemah abang atau tanah merah itu. Dan salah satu murid beliau ini seorang adipati itu punya 2 ekor anjing. Yang anjing ini dia lempari batu kalau dia lagi kesel. Nah di dalam babat disebutkan nama kedua anjingnya ini Abu Bakar lan Umar. Jadi ada indikasi bahwa ini adalah ajaran Syiah yang masuk. Jadi bukan sekedar ajaran tasawuf wihdatul wujud yang beliau bawa ini, hulul ya, yang kemudian diambil dari Husain bin Mansur al-Hallaj. Seperti kita saksikan di film ya, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar itu kan yang dibahas tentang al-Hallaj gitu. Tapi kalau lihat babat arahnya ke Syiah Rafidhah gitu. Sehingga kemudian
di Headbook Van Bonang ini ada peringatan tentang Syiar Rafidhah ini juga menarik gitu ya. Karena kemudian ditradisikan sesudah itu untuk memfilter kaum muslimin supaya tetap ahlu sunnah wal jamaah, itu caranya dengan menanyakan keredoan mereka terhadap khalifah-khalifah Rasulullah SAW di sela-sela salat tarawih. Jadi kan setelah Rasulullah habis rakaat keempat, habis rakaat ke-8 itu nama Abu Bakar yang disebut. Dan pertanyaannya begini kan, Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiq hal tardu'an. Maka jamaahnya menjawab ardu'an atau nardu'an. Itu kan pertanyaannya khalifah yang pertama, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apakah kalian ridho kepadanya? Maka jamaahnya jawab, kami ridho padanya. Loh, ini kan filtering. Ini filtering terhadap pemahaman yang benci kepada sahabat. Jadi jangan buru-buru memvonis, wah itu bid'ah itu di antara sholat kok ada pertanyaan seperti itu, ada lafal-lafal seperti itu. Loh, itu bukan bagian dari sholat, kecuali nanyanya sebelum salam. Itu tentu adalah bid'ah. Tapi kan kalau habis salam jenengan tanya, sekarang jam berapa? Boleh nggak nanya begitu? Imam nanya kepada jamaah, sekarang jam berapa? Boleh nggak? Boleh. Apalagi cuma tanya, apakah kalian ridho kepada Abu Bakar? Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu hal tardu'an, gitu kan? Kemudian dijawab nardu'an, kami ridho kepadanya. Jadi ini analisisnya tidak boleh langsung, wah itu nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada ajarannya begitu. Loh, nanya sekarang jam berapa juga nggak ada. Tapi ini kan sekedar pertanyaan, bahwa itu ditradisikan bukan dalam rangka menjadikan dia bagian dari ibadah itu, tetapi ini adalah filtering terhadap menjaga akidah umat terhadap masuknya paham-paham yang bermasalah tadi, seperti yang ada dalam Headbook Van Bonang naskah B yang kemudian diteliti oleh Srike pada saat itu. Jadi sebagaimana itu, maka kita bisa menyikapi tradisi-tradisi ini secara positif tanpa kemudian kehilangan ya kemurnian kita di dalam menjaga akidah maupun ibadah. Jadi tetap salimul akidah, tetap sahihul ibadah, tetapi tradisi-tradisi ini bisa hidup dengan pemaknaan-pemaknaan yang tepat dan meletakkannya pada tempat yang tepat, bukan sebagai bagian dari sebuah ibadah, ya, bukan bagian dari sebuah ritual yang tentu wilayah pembicaraan tentang bid'ah ada dalam ritual, dalam soal-soal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Saya kira itu aja ya yang kita bahas. Yang jelas mandi untuk membersihkan diri itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menggambarkan spirit Islam, semangat Islam untuk kemudian menjadikan pemeluk-pemeluknya ini suci lahir dan batin, berpenampilan indah, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan, ya. Sehingga kita juga disunahkan untuk berpenampilan bersih, menarik, apalagi untuk pergi ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Pakailah perhiasan-perhiasanmu, pakailah hal-hal yang indah ketika kamu berada dalam ibadah di masjid. Itu sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berpenampilan indah, sampai bahkan kita ini kan diminta untuk menggenapi haknya Allah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak sebelum salat. Setiap kali akan salat itu diperintahkan untuk bersiwak. Ini menunjukkan ya kebersihan dan kerapian, kewangian, kenyamanan yang bisa kita tumbuhkan dari penampilan yang bersih dan rapi. Ini adalah sesuatu yang penting di dalam Islam. Menyambut Ramadan dengan hati yang berbahagia, hati yang gembira, suasana penuh rasa syukur, ya, dan diikuti dengan sebuah muhasabah, sebuah tazkiyah, sampai pada hal-hal yang bersifat fisik dengan padusan, tentu adalah sebuah hal yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.